Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Atas nama Badriatul Karmila, Vivi Irawati Sumanti, dan Salti Salsabila Jamaludin. Kami mahasiswi dari kelas 2A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini, kami ditugaskan untuk membuat sebuah video tutorial penggunaan fungsi lookup atau fungsi pencarian terhadap contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada video tutorialnya, selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Baik, di sini kita sudah mempunyai rekapitulasi data penjualan produk yang ada di salah satu toko komputer di kota Ternate, yakni toko komputer Ternate. Data penjualan Januari 2021. Sudah terdapat tabel yang berisikan kolom-kolom. Jadi, tabel yang saya blok ini disebut tabel utama. Di dalamnya ada kolom kode barang, kemudian kolom nama barang atau nama produk, selanjutnya ada kolom harga dalam satuan rupiah, ada juga kolom diskon dalam satuan persen, kolom harga setelah diskon dalam satuan rupiah. Selain itu ada juga kolom jumlah unit terjual atau unit yang laku, kolom nilai terjual dalam satuan rupiah, kolom kode kasir, dan yang terakhir kolom nama kasir atau nama orang yang melayani pelanggan saat jam kerja. Selain tabel utama ini, ada juga tabel array atau yang disebut juga tabel rujukan. Pada tabel array ini ada dua jenis tabel array. Yang pertama, tabel referensi VLOOKUP barang dan tabel referensi HLOOKUP karyawan. Di sini untuk kolom nama barang atau nama produknya masih kosong. Jadi tugas kita adalah mencari nilai atau data dari nama barang ini beserta beberapa kolom lainnya yang juga belum ada nilai ataupun datanya dengan menggunakan kode barang yang ada di bagian paling kiri tabel utama ini. Caranya yaitu kita memanfaatkan kode barang ini dengan menarik nilai ataupun data yang ada pada tabel array di bawah ini. Ya, langsung saja kita mencari nilai atau data dari nama barang yang ada di tabel utama dengan menggunakan fungsi lookup atau fungsi pencarian. Caranya kita masukkan tanda sama dengan, kemudian kita masukkan nama fungsinya yakni VLOOKUP dan kita tambahkan tanda kurung sebagai tempat parameter. Nah, di sini parameter pertama yang akan kita gunakan dalam pencarian yaitu nilai lookup atau lookup value. Lookup value ini bisa kita masukkan dari kode barang. Yang pertama kita gunakan saja kode barang A1. Nah, caranya biar lebih mempermudah kita pakai saja sel A4. Setelah itu kita masukkan pemisah parameter, dalam hal ini tanda titik koma. Setelah itu kita masukkan nilai atau data yang ada di tabel array dengan cara membolok
seluruh isi tabel array yang ada, khusus pada tabel array VLOOKUP. Setelah itu kita tambahkan lagi pemisah parameter dan kita masukkan call index number-nya. Call index number itu kita bisa dapatkan dengan cara melihat kolom nama barang yang ada pada tabel array ini, dia berada pada kolom keberapa. Kita bisa melihat bersama bahwa nama barang yang ada di tabel referensi VLOOKUP barang itu dia berada pada kolom kedua, sehingga kita masukkan angka 2 di pencarian ini. Setelah itu kita tekan enter untuk menampilkan nama barang. Nah, di sini proses pencariannya telah selesai dan kita bisa melihat bahwa nama barang yang tertampil di tabel utama itu sama dengan nama barang yang ada pada tabel referensi VLOOKUP barang. Setelah itu kita mencari nilai diskon. Dengan cara yang sama, kita masukkan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan fungsi VLOOKUP dan tambahkan tanda kurung. Setelah itu kita masukkan parameternya. Parameter yang pertama yaitu nilai value, kita masih menggunakan parameter yang sama atau kode barang yang sama, yaitu kode barang A1. Masukkan selnya yaitu sel A4, kemudian tambahkan pemisah parameter dan kita blok lagi tabel referensi VLOOKUP-nya. Setelah itu kita tambahkan lagi pemisah parameternya dan kita masukkan call index number-nya. Dalam hal ini diskon berada pada kolom ketiga di tabel referensi VLOOKUP, sehingga kita masukkan angka 3 di pencarian ini. Langsung saja kita tekan enter. Nah, di sini diskon atau nilai diskon yang ada pada tabel utama juga sudah sama dengan nilai diskon yang ada pada tabel array VLOOKUP. Selanjutnya, kita mencari harga setelah diskon dengan cara masukkan tanda sama dengan, kita masukkan harga awal. Di sini harga awalnya yaitu 6 juta untuk laptop Acer. Kita bisa masukkan saja sel C4. Kemudian dikalikan dengan 1 kurang diskonnya. Di sini diskon 10% yang berada pada sel D4. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, setelah kita tekan enter, di sini nilai-nilainya sudah keluar. Kalian bisa melihat harga setelah diskon atau potongan harga pada produk komputer tersebut. Setelah itu kita mencari nilai terjual dengan cara kita mengalihkan harga setelah diskon dengan jumlah unit terjual. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan memasukkan sel E4 sebagai sel perwakilan dari harga setelah diskon tadi. Jadi E4 dikalikan dengan jumlah unit terjual. Dalam hal ini sel F4. Ya, kita tekan enter, dia langsung keluar nilainya seperti ini. Nah, setelah itu kita cari kolom atau nilai untuk data untuk nama kasirnya.
Untuk nama kasir sendiri, fungsi yang kita gunakan yaitu fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, caranya sama, hanya perbedaannya terletak pada fungsinya. Yang tadi kan kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertical lookup, namun dalam hal ini kita gunakan fungsi HLOOKUP. Masukkan fungsi HLOOKUP, kemudian kita masukkan parameternya yaitu nilai lookup. Nilai lookup yang kita gunakan yaitu kita gunakan kode kasir. Dalam hal ini kode kasir dalam sel H4 atau K01 H4. Kita tambahkan pemisah parameternya dan kita blok tabel array yang di bagian bawah ini. Jadi kita blok tabel referensi HLOOKUP karyawan. Setelah itu kita tambahkan pemisah parameternya lagi. Dan kita masukkan row index number atau nomor indeks baris. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya nama kasir itu dia berada pada baris kedua dari tabel referensi HLOOKUP karyawan. Sehingga kita masukkan angka 2. Kemudian tambahkan tutup kurung dan tekan enter. Nah, nama kasir telah muncul. Kalian bisa mencocokkan antara nama kasir yang ada pada tabel utama dengan nama kasir yang ada pada tabel array atau referensi tersebut. Setelah kita mencari nilai atau data dari rekapitulasi data toko komputer Ternate, selanjutnya kita mencari nilai atau data dari Hotel Gamara Ternate. Jadi di sini kita sudah mempunyai rekapitulasi pendapatan Januari 2018 untuk Hotel Gamara Ternate. Di sini kalian bisa melihat bahwa terdapat sebuah tabel utama yang berisikan kolom-kolom dari setiap bagian tabel yang ada. Pertama di sini ada kolom nomor, kemudian yang kedua ada kolom nama tamu, yakni tamu yang menginap di Hotel Gamara. Selanjutnya ada kolom kode kamar. Jadi kolom kode kamar di sini menandakan setiap kamar yang digunakan oleh para tamu untuk menginap. Jadi ada kode single, double, sama kode family. Selanjutnya ada kolom tanggal masuk atau tanggal check-in ketika tamu menginap di Hotel Gamara. Selanjutnya ada juga kolom tanggal keluar atau tanggal check-out ketika tamu telah selesai menginap. Kemudian ada kolom lama inap atau seberapa lama tamu menginap di hotel tersebut. Ada juga kolom tipe kamar. Nah, untuk tipe kamar tadi dia hampir sama dengan kode kamar. Jadi kalau di kode kamar dia mengode kamar apa yang digunakan oleh para tamu. Jadi di sini tipe kamar itu ada tipe kamar single, ada tipe kamar double, sama tipe kamar family. Selanjutnya ada kolom biaya per hari atau total uang untuk perharinya itu berapa yang dikenakan oleh hotel kepada tamu. Ada juga kolom diskon atau potongan harga yang bisa saja diberikan
oleh pihak hotel kepada para tamu. Dan yang terakhir ada kolom total biaya untuk keseluruhan lama inap yang dilakukan oleh tamu, sehingga ia harus membayar sejumlah uang yang telah diberikan oleh pihak hotel kepadanya. Setelah dari tabel utama, di sini kita juga memiliki tabel array atau tabel rujukan. Nah, kalian bisa melihat bahwa pada tabel utama masih terdapat 5 kolom yang belum ada nilainya. Jadi tugas kita adalah mencari nilai dari setiap kolom yang ada ini dengan cara mencocokkan data yang ada pada data tabel array ini. Jadi kita bisa menggunakan kode kamar yang ada pada tabel utama, kemudian kita hubungkan dengan kode yang ada pada tabel array ini, serta memanfaatkan juga fungsi lookup atau fungsi pencarian. Jadi langsung saja kita mencari data lama inap dengan cara kita mengurangi tanggal keluar dengan tanggal masuknya. Untuk langkah kedua masih menggunakan cara yang sama, yaitu mengurangi tanggal keluar dengan tanggal masuknya, sehingga dari sini kita bisa melihat berapa lama inap tamu menginap di Hotel Gamara. Untuk lama inap selanjutnya kita bisa langsung saja memblok nilai yang ada tanpa melakukan cara manual lagi. Nah, di sini nilai-nilainya atau total lama inap sudah tertampil. Untuk selanjutnya kita mencari tipe kamar menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Jadi dalam kurung ini kita bisa mengisi nilai dari setiap parameternya. Parameter pertama yakni nilai lookup. Kita gunakan saja kode kamar yang pertama, yakni kode kamar S. Kode kamar S itu dia berada pada sel C9. Tinggal kita masukkan sel C9, tambahkan pemisah parameter. Yang kedua, kita blok seluruh data yang ada pada tabel array. Kemudian tambahkan pemisah parameter. Dan selanjutnya kita masukkan call index number. Untuk tipe kamar sendiri dia berada pada kolom kedua di tabel array, sehingga kita bisa masukkan angka 2 pada tabel utama ini. Selanjutnya kita masukkan range false. Fungsi dari range false di sini yaitu agar Excel dapat mencari dan menyesuaikan antara kode kamar yang ada pada tabel utama itu nantinya dia bersesuaian dengan kode kamar yang ada pada tabel array. Nah, tidak lupa pada bagian sel tabel array yakni sel A27 hingga sel 29 kita tambahkan lambang dolar. Fungsi lambang dolar di sini agar saat kita mengcopy atau memblok nilai yang ada atau data yang ada pada tipe kamar ke baris-baris selanjutnya, Excel dapat menampilkan konten yang berurutan atau yang sesuai. Jadi dia tidak acak. Kita bisa tekan langsung enter. Nah, di sini sudah tertampil tipe kamar yang pertama yakni single. Untuk cara yang kedua kita bisa menggunakan fungsi yang sama yakni fungsi lookup. Kemudian kita masukkan nilai lookupnya yakni kode kamar yang kedua yaitu D yang berada pada sel C10. Kita tambahkan pemisah parameter, kemudian kita blok seluruh data yang ada pada tabel array, tambahkan pemisah parameter lagi, dan kita masukkan call index number yang sama yaitu angka 2. Kemudian kita masukkan range false-nya. Pada bagian sel tabel array juga tidak lupa kita tambahkan lambang dolar. Nah, maksudnya masih sama seperti pada langkah pertama tadi.
lalu tekan enter. Untuk baris-baris yang selanjutnya kita hanya perlu mengkopinya saja ke bawah. Nanti hasilnya akan tampil dan Excel akan menunjukkan hasil yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari data atau nilai untuk biaya per harinya. Untuk mencari ini masih menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian masukkan lookup value-nya. Di sini kita menggunakan lookup value untuk sel C9. Tambahkan pemisah parameter, kemudian kita memblok seluruh data tabel array. Kita tambahkan pemisah parameternya lagi dan kita masukkan call index number. Untuk biaya per hari dia berada pada kolom ketiga di tabel array, sehingga angka 3 harus kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan range false-nya. Nah, di bagian sel tabel array juga tidak lupa kita masukkan lambang dolar. Oke, tekan enter. Untuk baris selanjutnya kita hanya perlu mengkopinya ke bawah saja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mencari nilai untuk kolom diskon. Caranya masih tetap sama, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, masukkan nilai lookup-nya, yakni kode kamar yang pertama, yaitu kode kamar S, selnya C9. Oke, selanjutnya blok lagi seluruh isi tabel array, tambahkan pemisah parameter, dan masukkan call index number. Untuk diskon sendiri dia berada pada kolom keempat di tabel array, sehingga di sini harusnya angka 4 yang kita tambahkan, bukan angka-angka yang lain. Tambahkan pemisah parameter, kemudian kita tambahkan range false, dan tidak lupa diakhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, tekan enter untuk menampilkan nilainya. Kita bisa langsung saja memblok nilainya ke bawah, ke baris-baris selanjutnya. Nah, di sini untuk nilai diskonnya sudah tertampil. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai untuk kolom total biaya. Caranya kita menggunakan rumus sama dengan lama inap kita kalikan dengan biaya per harinya, kemudian kurangi dengan diskon yang dikalikan dengan lama inap lagi, kemudian dikalikan dengan biaya per hari lagi. Jadi dengan menggunakan rumus itu kita bisa melihat hasil dari total biaya atau total uang yang dikenakan oleh pihak hotel kepada tamu, dan total tersebut yang harus dibayarkan oleh tamu sebagai kewajibannya. Untuk selanjutnya kita bisa langsung saja memblok nilainya ke baris-baris selanjutnya. Nah, kalian bisa melihat bahwa di bagian kolom-kolom pada tabel utama sudah terisi nilainya semua. Jadi, untuk langkah selanjutnya kita bisa menghitung total keseluruhan nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai rata-ratanya dengan menggunakan fungsi pada Excel. Untuk total keseluruhan, fungsi yang bisa kita gunakan yaitu fungsi sum. Caranya tekan tanda sama dengan, kemudian masukkan fungsi sum. Nah, kita buat dulu tanda kurungnya. Kemudian kita memblok seluruh nilai yang ada di dalam kolom total biaya, lalu tekan enter. Nah, untuk mencari nilai maksimal, fungsi yang bisa kita gunakan yaitu fungsi max. Kita memblok seluruh konten yang ada pada total biaya, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung dan tekan enter, maka nilainya akan otomatis tertampil. Selanjutnya untuk mencari nilai minimal kita bisa menggunakan fungsi min. Langkah-langkahnya masih sama. Setelah fungsi, misalnya fungsi min, kita tambahkan juga tanda kurung sebagai tempat parameter atau nilai konten dari total biaya. Nah, kemudian kita tekan enter.
Untuk nilai rata-rata, fungsi yang bisa digunakan yaitu fungsi average. Kita memblok lagi isi konten dari kolom total biaya, diakhiri dengan tanda tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah ini kalian bisa melihat bahwa seluruh isi kolom pada tabel utama ini sudah terisi sepenuhnya dan data yang ada pada kolom tabel utama, khususnya kolom tipe kamar, kolom biaya per hari, kolom diskon, itu dia sudah sesuai atau sama dengan data atau konten dari tabel array yang ada di bawah tabel utama ini. Jadi kesimpulannya, fungsi lookup, yakni ada fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, dia tugasnya yaitu untuk mencari nilai serta menyamakan isi nilai atau data yang ada pada tabel utama, kemudian dihubungkan dengan data yang ada pada tabel array atau tabel rujukan dengan menggunakan kode yang telah ditentukan serta memanfaatkan fungsi lookup tadi. Ya, baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat kami tunjukkan. Semoga bermanfaat.